Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan materi yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Yang pertama itu isi kandungan surah Al-Ayat ayat 1 sampai 7. Yaitu janji Allah dan Rasulnya terhadap orang yang dermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghshaha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'lakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Abu Fida Imamuddin Ismail atau yang dikenal Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, yakni apabila menutupi makhluk dengan kegelapan, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, yakni dengan cahaya dan sinarnya, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan terciptanya dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda, yakni berbagai amal perbuatan hamba-hambanya yang mereka kerjakan saling bertentangan dan juga bertolak belakang. Ada yang dimana ada yang berbuat kebaikan dan ada juga yang berbuat keburukan. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni diberi balasan atas semuanya itu. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ibnu Abbas mengatakan yakni jalan menuju kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi siang dan malam, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, demi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala dan juga surga di akhirat kelak, dan berbagai jalan kemudahan yang akan menghantarkannya menuju kebaikan itu, dan hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepadanya serta membenarkan dan yakin akan adanya pahala yang terbaik baginya. Kedua, kandungan hadis. Rasulullah menjanjikan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan, sebagaimana sabda beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, dan serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Kembali ke hadis di atas. Abdullah bin Taslim menjelaskan bahwa arti tidak berkurangnya harta dengan sedekah adalah dengan tambahan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada harta dan terhindar dari hal-hal yang akan merusaknya di dunia. Juga dengan didapatkannya pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak, meskipun harta tersebut berkurang secara kasat mata, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anfaqtum min syai'in fahum wa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqi. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sedekahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surah Sabah ayat 39. Makna firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, yaitu dengan keberkahan harta di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Kata al-afu, memaafkan, dalam hadis di atas artinya memaafkan perbuatan salah dan tidak menghukumnya. Sedang arti bertambahnya kemuliaan orang yang pemaaf di dunia adalah dengan dia dimuliakan dan diagungkan di hati manusia.
karena sifatnya yang mudah memaafkan orang lain, sedangkan di akhirat dengan besarnya ganjaran pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arti tawadhu yaitu merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala adalah merendahkan diri dari kedudukan yang semestinya pantas baginya untuk tujuan menghilangkan sifat ujub yaitu berbangga terhadap diri sendiri dengan niat mendekatkan diri kepadanya dan bukan untuk kepentingan duniawi. Adapun arti dari ketinggian derajat dan orang yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah dengan ditinggikan dan dimuliakan kedudukannya di hati manusia karena sifat tersebut, dan di akhirat dengan pahala yang agung dan kedudukan yang tinggi di sisinya termasuk sifat orang-orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu Bismillahirrahmanirrahim, tilkat darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuridu na'ulu wa fil ardi wala fasamad dam wal aqibatu lil muttaqin. Itu negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan atau maksiat di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu surga dan adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, sekian materi dari saya.